Wabarakatuh. Gabung lagi dengan channel Kenji Gazela atau Gazela 30. Kali ini saya akan mereview jala berbahan nilon ya, pesanan seseorang yang siap dikirim nih. Hari ini udah jadi. Ini jalan. Nah, ini jalan nilon ini. Nah, ini guys, lihat jalan ini. Ban ini dari nilon Merlin ya. Dari ban nilon Merlin saya setting ini di panjang 3,5 meter, 3,5 meter kurang lebih. Nah, itu 3,5 meter. Anak terakhir kira-kira di sini nih. Ini anak terakhir sampai babaran ini 30. Nah, ini tali gantung ini, jarak antara tali ke tali 12 mata, 12, dan ini ke bawah sampai babatu ini atau sampai ini hanya 19 ya, 19 mata ini 19 mata. Di setting hanya 9 anak ya, jadi tidak terlalu banyak tapi cukup panjang nih jala. Dan kepalanya sudah saya bikin dari bahan kenur. Oh, itu panjangnya. Oke guys, kita lanjut nanti untuk pembuktian. Kita bentangkan jala yang panjang 3,5 meter ini, beratnya kurang lebih 4 kilo ini ya. Oke, kita coba nanti buktikan bentangannya. Oke guys, inilah bentangan jala yang saya buat pesanan dari Mas Prapto ya. Mas Prapto ini yang tadi kita review. Jala ini anak 9, kemudian panjangnya 3,5 meter, 3,5 meter, panjangnya 3,5 meter, dan beratnya nih 4 kiloannya. Nah, kita lihat. Nah, terlalu geber ya. Ini nggak kekurung semuanya ini. Ini jala ini diameternya kira-kira berapa? Hampir 4,5 meter, hampir 5 meter nih diameternya. Nih. Lihat. Nah, ini kepala jala ini. Biasa. Saya sudah bikin kepala jalannya junjunan. Ini juga jala ini menggunakan bibitan 45 ya, sesuai settingan saya. Nah, kalau kita buktikan boleh kita hitung anaknya. Lihat, ini anak pertama nih. Nah, ini anak pertama kan tuh, anak pepek bibitan pertama. Kita hitungnya 1, 2, 3 ya, 4, 5, 6, 7 ya. 7 kita bukti aja di sini. 7 nih, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 terakhir ya. 9. Begitu besar anak 9 ini ya. Ya, memang guys, kalau saya bikin jalan nggak perlu banyak anak. Mungkin orang lain banyak anak sampai 11, 12, 13 mungkin ya.
besar, tapi saya cukup 9 ini karena jala saya ya nggak perlu anak banyak lah, yang penting pola jangan salah, sehingga saya menggunakan rumus tertentu. Ini jala di setting 1 in lebih nih, 1 in seperempat kali ya. Wah, jalannya nggak kekurung nih, memang jala besar ini, jala besar, 1 in seperempat. Ya, kecuali saya bikin jala udang atau yang jeli wader itu yang hanya 1,5 in, itu bisa saya buat sampai 11 atau 12 anak lah. Jadi full sekali nih. Lihat lebar. Ya, buat Kang Prapto nih. Ini pembuktian saya nih. Ya, pembuktian saya nih. Tuh. Jalan udah saya bentangkan. Jadi kalau dengan rumus tertentu memang jadi begini, tinggal kuncinya itu ada 2 kali anak balik ya. Nah, ini kebetulan di depan rumah ini ya. Jadi anak balik itu ada di tengah untuk memperkembang badan, ada di terakhir. Nah, insya Allah nanti ke akadal itu. Tinggal di anak balik terakhir itu permainan kita. Kalau mau berat kita main dengan angka tertentu ya. Kalau hanya beban biasa ya biasa. Nah nih buat pepertanya, saya pasang batu ini menggunakan batu nomor 4, dipasang 21 ya, dipasang 21 atau 12. Nah, batu nomor 4 ini 12. Kalau dipasang nomor 2 boleh, pasang 22 juga boleh, tapi ini pas kayaknya kalau dilihat dari nomor batu dengan matanya ini. Matanya satu jari lah. Gitu nggak. Jadi ini perkiraan sein atau sein seperempat ini. Ya Mas Prapto ya. Tuh. Ada ciri tertentu. Nah, agak gelap dikit. Ya. Nah, jala ini cukup full besar ya, cukup besar. Jadi saya memang nggak pernah bikin jala yang hanya 2,5 meter atau 2 meter ke bawah, nggak. Kebanyakan jala saya itu 9 feet ya, 9 feet, hampir 3 meteran, 3,5 meter, ada yang 4 meter itu, jala-jala besar. Tapi yang 4 meter atau yang 4,5 meter atau sampai 5 itu hanya orang-orang tertentu, karena itu harus pesanan ya. Tapi kalau jala umum, jala biasa saya buat itu ya ini, yang sekitar 38 on, 394 atau 42 paling juganya. Nah ini kebetulan request dari Bang Prapto ya, penasaran bagaimana jala mengembang atau tidaknya. Nah ini moga-moga kepenasaran Pak Prapto ya, dan keinginan Pak Prapto terpenuhi, dan ini adalah jala pembuktian saya, tidak bohong ya. Datang di rumah pasti tinggal tenaga aja ngukurnya ya, tinggal tenaga Pak Prapto untuk untuk mengayun gitu ya. Kalau kuat masih kuat, tapi ini hanya 4 kilo kok, ringan lah. Saya juga masih kuat ya, masih kuat 4 kilo apalagi apalagi yang muda. Saya juga yang sudah tua masih kuat ini, ukuran 4 kilo banyak ya. Ini menjawab beberapa keraguan ya. Ada teman-teman katanya ya, saya punya jala katanya di tebar nggak pernah mekar katanya ya, di tebar tidak pernah buka. Nah ini saya pembuktian. Rahasia bikin jala sebenarnya ya, terutama buat pemula gitu ya, boleh saja rumus jala, pola jala itu dari berbagai ilmu, dari berbagai pemahaman boleh ambil lah. Tapi yang jelas nanti ada sedikit atau perubahan-perubahan atau kita sendiri yang akan meramu ya. Mau jala berapa, mau jala 3 kilo, mau jala 3,5, mau jala 4 kilo atau lebih, itu tergantung nanti pola anak. Jadi masalah urutan pola jala, ada yang ini yang paling benar, ini yang paling buka bla bla, ya nggak apa-apa, silakan aja ya. Nah, tapi yang jelas nanti pola jala itu masing-masing, dan saya juga tidak pernah kok menurut atau meniru pola-pola orang lain, karena saya juga ya memang belajar seperti yang sedang belajar gitu, belajar dari kesalahan, terus menemukan kemungkinan kita rubah, inovasi, sehingga saya ya menemukan pola rumus tertentu ya, sehingga jala saya hanya jala 9 itu ya. Dia bilang ini segede-gedenya, ini anak 9 tadi kita bilang kan
Ini ya anak 9. Kan orang hampir tak percaya kok anak 9 segede sampai diameter 4,5 atau hampir 5 meter ya kan. Ini kan tergantung lebar jala, bentang jala itu kan tergantung dari pola anak, tergantung dari panjang, itu yang disebut babaran. Kalau rumus jala saya babaran itu bisa sampai 40, nggak akan bujal, nggak akan ngaruh itu. 30 sampai 40 itu nggak apa-apa kalau rumus yang saya pakai. Tapi kalau rumus orang yang dipakai bisa jadi kalau di anyam 40 sampai lebih atau kurang 30 mungkin tambang ngincup ya, itu bahaya. Karena disebut babaran itu nganyam mata, tambahan jala, memperpanjang, tidak ada anak. Iya, itu perpanjangan. Jadi habis anak terakhir, berapapun anak, namun dianyam kembali. Nggak seperti ini anak terakhir nih. Nah, anak terakhir tuh. Nah, kelihatannya. Coba lihat anak terakhir nih, mana? Nah, ini terakhir. Nah, dari anak terakhir ini, saya nganyam ke sini bawah. Tuh, tuh, sampai 35 ini di batas yang hijau ini. Hijau adalah tempat dudukan tali ya. Nah, saya cirian aja tempat dudukan tali, dan antara tali dengan tali ini jaraknya antara tali ini ya, dudukan tali ini dengan tali ini itu jaraknya 12 mata ya. Nah, bisa 13 tergantung kita ajanya. Nah, di sini sangat ramai sekali karena memang di sini di sisi jalan ya berarti. Ya guys, di sisi jalan tuh di dekat gedung Sanawiyah. Ini jalan lintas, jalan raya lintas Palembang Labuan ya. Nah itu guysnya, sekelumit paparan saya, pembuktian saya, review jala nilon ini, dan insya Allah jala ini akan awet ya, karena bahannya dari nilon yang ya, bermutu baik juga, bahan dari Merlin ini. Yang tengah itu kasih saya hijau untuk ciri aja, lingkaran kasih. Nah, boleh guys ya, kalau yang suka dan bermanfaat jala yang saya buat ini, like, share, komennya, dan subscribe-nya. Aktifkan notifikasi supaya bisa ketemu lagi dengan konten-konten Gazela 430 ya. Insya Allah di lain kesempatan nanti saya buat juga jala situng ya, atau jala sitong itu bagaimana tuh ya, memang di konten-konten banyak ya jala situng ini, karena jala itu tidak menggunakan anak ya. Ya, konsep yang dipakai yaitu ilmu payung. Oke, sekali lagi buat Kang Prapto ya, Kang Prapto itu ya di Bojonegoro. Terima kasih atas kepercayaan kepada Gazela 430. Nah ini sekarang tidak ragu lagi ya kalau pesen jala. Silakan buat Kang Prapto ya, kalau kamu atau Anda suka ya, kasih tahu itu saudara, tetangga, atau juga calon mertua, nggak apa-apa. Kasih tahu kalau mau jala jangan kemana-mana, ke Gazela 430 saja. Oke guys, kalau memang jala yang ramat atau daun itu ada, memang stok ada ya, tinggal pakai, tinggal masang. Tapi kalau inden atau ingin jala lubang atau bahan tertentu, mata tertentu, kemudian inden itu memang jala ini nggak semudah membalikan telapak tangan ya, sehari 2 hari ke minggu jadi, nggak, lebih dari sebulan membereskan jalannya, lebih dari sebulan mungkin ya, sampailah hanya 2 bulan. Apalagi saya tidak bisa menggarap tiap waktu kan, hanya ini anyaman jala ini saya hanya hobi saja, luang-luang waktu, senggang waktu saya anyam jala gitu ya, dan bermanfaat. Dan jala ini sudah saya sebar atau sudah saya kirim ya ke beberapa, dan terima kasih juga atensinya, perhatiannya, kepercayaannya buat yang Pak Bowo di Bekasi ya, itu udah Pak Fajar juga di Jakarta, kemudian Pak Mas Rido ya di Tangerang ya, Pak Dedi, wah banyak sekali ya jala-jalanya sudah itu. Oke guys, nah, demikian review jala benang nilon yang dipesan oleh Mas Prapto ya. Nah, ini sudah dibuktikan, katanya coba minta dibentang, kata Mas Prapto. Saya penasaran jalannya. Nah ini bentangan
jala yang dipesannya masnya. Moga-moga gak kecewa lah, saya yakin. Nah, ini kebetulan. Oh, jali ini nggak kekurung ya, banyak sekali. Ya, ini lebar sekali, bagaikan jala yang 13 mata ya. Nah, karena memang jala yang saya buat ini udah masuk KB ya, iya, nggak perlu anak lah, nggak perlu banyak anak maksud saya. Udah masuk KB nih, udah cukup 9-7 anak jala nggak apa-apa. Saya paling banyak banter itu hanya 10-11 lah untuk jala-jala tertentu, tapi kalau yang biasa cukup 9-7 juga bisa. Tapi kalau yang lain kan bisa sampai 11, 12, 13, 14 dan lain-lain. Oke guys, terima kasih atas kebersamaannya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan channel Gasela 430. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.